Kewajiban tumrapipun tiyang ingkang iman, tiyang Islam ingkang pertama inggih menika iman kelawan Allah Subhanahu wa taala. Iman kelawan Allah Subhanahu wa taala inggih menika meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Dan di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani adalah sifat Allah yang 20. Jadi dalam pujian-pujian yang sering kita lantunkan bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, wal mukhalafatul khawatis sampai akhir sebanyak 20. Itu adalah sifat-sifat yang wajib kita imani. Apakah Allah hanya memiliki sifat yang 20 itu? Apakah Allah sifatnya tidak lebih dari 20? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki sifat yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi 20 sifat ini sifat-sifat Allah yang sering menjadi perdebatan, yang sering menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian di antara para hamba-hamba Allah, baik itu orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Jadi sifat 20 ini sering disalahartikan, disalah tafsirkan, sehingga makna yang sebenarnya ini sering tidak pas. Sehingga kenapa kita diwajibkan untuk belajar, untuk meyakini sifat Allah yang 20. Ini adalah sifat-sifat yang sifatnya sangat krusial. Jadi sifat-sifat yang sering menimbulkan suatu pemahaman yang kurang pas. Selain sifat yang 20, Allah ini memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang pantas pada diri Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah yang di luar 20 sifat ini bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Ini termasuk sifat-sifat kesempurnaannya Allah juga. Nah, kenapa sifat 20 ini harus kita pelajari? Karena dengan mengenal sifat 20 maka kita akan mengetahui eksistensinya Allah, kita akan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat 20 ini Allah yang bersifat yang pertama adalah sifat wujud. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud, bahwa Allah itu wujudnya ada. Meskipun secara mata kita tidak melihat, tidak bisa melihat wujudnya Allah secara langsung. Jadi sebagaimana saya di sini misalkan memegang pulpen. Pulpen ini adalah suatu benda, dan benda ini pasti ada yang menciptakan. Nah, ketika wujud Allah ini menjadi pertentangan para ahli-ahli filsafat tentang wujudnya Allah, maka Imam Al-Ghazali ini juga menerangkan tentang bagaimana keberadaan Allah. Karena ada orang-orang yang ateis itu mengatakan bahwa bumi ini kebetulan ada. Kebetulan. Jadi bahwa bumi ini ada tidak karena ciptakan, tapi kebetulan ada. Nah, dalam pandangan orang-orang yang beriman bahwa bumi ini adalah sebagai bentuk dari atau sebagai suatu yang terlihat karena adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang ateis itu ditanya, apakah ketika kita melihat bangunan yang bagus, bangunan yang indah, apakah mungkin rumah yang indah, bangunan yang indah ini muncul dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang membuat? Maka orang ateis ini yakin
bahwa rumah itu tetap ada yang membuat, ada yang mendesain sehingga indah, sehingga bisa enak dipandang, enak ditempati. Bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat, ada yang membuat rumah itu. Kemudian pulpen ini pun kalau ditelusuri, meskipun kita sampai sekarang tidak tahu siapa yang membuat, pabrik apa yang membuat, tapi kita yakin bahwa apa yang ada di tangan saya ini pasti ada yang membuat. Kemudian orang ateis ini juga ada yang berpandangan bahwa alam semesta ini kebetulan ada. Nah, sebagaimana kalau kita bermain bulu tangkis, yang suka bulu tangkis, kira-kira kalau kita mainnya nampreknya itu netting, jadi pas kena net, kemudian jatuh di tempatnya lapangan lawan, kalau itu kebetulan apa disengaja? Kebetulan apa disengaja ya tadi? Niku kebetulan, tetapi kebetulan itu tidak bisa berulang-ulang. Jadi misalkan sampai game yang ke-20 kok kebetulan netting terus, ini bisa menang. Kebetulan kok bisa berjalan, bisa kita rencanakan terus-menerus. Jadi sesuatu yang kebetulan itu hanya bisa terjadi sekali dua kali. Sementara kalau kita melihat alam semesta, kita melihat alam raya, di sana ada matahari, ada bumi, ada planet-planet, semuanya berputar pada garis edar yang sudah ditentukan. Ini beredarnya kira-kira kebetulan apa sudah diatur? Sudah diatur, jadi tidak mungkin kebetulan kok setiap hari berputar tidak berbenturan. Ini adalah sesuatu yang sudah diatur. Jadi di sini adalah menggambarkan bahwa di situ ada kesempurnaan sesuatu yang wujud, sesuatu yang menciptakan segala keteraturan yang ada di dunia ini. Jadi ini kenapa sifat wujud masuk dalam sifat wajibnya Allah, karena wujudnya Allah ini sering disalahpahami, disalahartikan. Bahkan ada orang yang tidak percaya bahwa Allah itu wujudnya ada, bahwa Allah itu ada, sehingga di situ Imam Al-Asy'ari ini memasukkan bahwa sifat wujud ini masuk dalam sifat wajibnya Allah yang 20. Jadi ini salah satu keimanan atau sesuatu yang wajib kita imani adalah kita beriman kepada Allah beserta dengan sifat-sifat kesempurnaannya Allah. Jadi Allah itu sifatnya wujud, ini menggambarkan bahwa apa-apa yang ada di bumi ini diciptakan oleh sesuatu yang wujud. Jadi tidak mungkin kita ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nah, suatu ketika ini ada Imam Malik ditanya oleh orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Imam Malik mengatakan, wahai orang ateis, di dermaga ini setiap hari ada sebuah kapal yang membawa barang. Jadi setiap pagi datang membawa barang sampai dermaga, kemudian menurunkan barang-barang tersebut, kemudian pulang lagi, besok pagi datang lagi membawa barang-barang, kemudian menurunkan. Tapi anehnya, kapal yang selalu membawa barang pagi, kemudian menurunkan, kemudian kembali setiap saat, itu tidak ada nahkodanya. Nah, ini orang ateis langsung, tidak mungkin mosok ada kapal bawa barang bisa jalan sendiri tanpa nahkoda. Jadi ini kita untuk mematahkan pendapatnya orang ateis itu sebenarnya kalau dengan akal mudah. Jadi misalkan ada kapal setiap hari mondar-mandir tidak ada nahkodanya, bisa ngantar ini dan itu. Jadi orang ateis langsung tidak mungkin, pasti itu ada nahkodanya, ada yang mengendalikan kapal. Kemudian Imam Malik menjawab, wahai orang ateis, kalau alam raya ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengendalikan, apakah mungkin matahari berputar, bumi berputar, planet-planet berputar? Kalau tidak ada yang mengendalikan, apakah mungkin di situ
tidak terjadi tabrakan kalau memang tidak ada yang mengendalikan. Sehingga orang ateis ketika dikatakan bahwa kapal itu tadi pasti ada yang menakodai, maka alam raya ini juga ada yang menciptakan dan ada yang mengatur sehingga semuanya bisa teratur. Maka orang ateis mulai saat itu langsung, wahai Imam Malik, kalau begitu semulai saat ini saya percaya bahwa Tuhan yang engkau yakini ada, bahwa Tuhan yang engkau katakan menguasai, menciptakan dan mengatur alam raya, ini Tuhan yang ada. Dan saya meyakini karena sesuatu yang ada ini tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi ini orang ateis ini mudah dipatahkan pendapatnya dengan hal-hal yang kita mau melogika, kita mau berpikir. Jadi itu kenapa kita yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud secara akal, bahwa sesuatu itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Bahkan kita melihat hal-hal yang sepele ini pasti ada yang menciptakan. Bahkan di suatu tempat itu ada masjid Tiban, tiba-tiba masjidnya ada. Masjid Tiban itu kan orang yang datang ke sana yang dari jauh, loh masjid di sana itu masjid Tiban, tiba-tiba ada, tidak ada yang membangun. Ini kadang kan kita juga ada dari segi logika, oh iya, mosok nek ono masjid Tiban, masjid tiba kok ngendi kok ora rusak ngerti-ngerti berwujud. Nah setelah diselidiki semua yang namanya masjid Tiban itu adalah masjid yang dibangun dengan waktu yang sangat cepat sehingga orang-orang itu mengira ketika kemarin belum ada kok tiba-tiba ada. Atau pembangunannya masjid sebesar itu kok tidak sampai 1 tahun, tidak sampai setengah tahun. Nah seperti itu kadang disebut dengan masjid Tiban, karena di tempat yang sangat sepi di tengah hutan kok tiba-tiba ada orang yang membangun masjid yang sangat megah. Jadi misalkan kita ini diceritai oleh orang bahwa di sana ada masjid Tiban yang tiba-tiba ada, tidak ada yang membuat. Ini kalau kita selidiki di tempat yang ada, ditanya kepada penduduknya, semua akan menceritakan bahwa Masjid Tiban ini ceritanya seperti ini. Jadi dibangun begitu cepat, ada dana yang datang sehingga pembangunannya tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi seperti itu untuk mengenal bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Kalau pembahasan yang sebelumnya itu kita sudah membahas tentang dalil-dalil naklinya, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran sudah kita bahas. Jadi secara aklinya seperti itu, bahwa setiap yang wujud di bumi ini, setiap yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Kemudian ada yang bertanya, loh kalau seperti itu Allah yang menciptakan siapa? Padahal ada yang pertanyaannya juga nakal seperti itu. Jadi kalau Allah itu mempunyai sifat wujud idam baqa, jadi ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Nah kalau Allah ada yang menciptakan, otomatis ya Tuhannya yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Jadi yang pertama, jadi Allah itu adalah qadim, Allah itu adalah yang paling awal, yang paling akhir. Jadi Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, sehingga Allah itu zat yang tidak diciptakan. Kemudian Allah itu zat yang tidak diperanakan, Allah itu zat yang maha sempurna. Satu lagi, ini kemudian ada juga pertanyaan, kalau semua sifat-sifat kesempurnaan itu dimiliki oleh Allah, manusia itu akan sempurna. Kalau manusia itu sudah nikah, sudah punya anak, itu dikatakan manusia yang sempurna. Nah Allah kapan? Apakah Allah nikah? Apakah Allah punya anak? Jadi sifat-sifat kesempurnaan manusia ini tidak pantas disamakan dengan sifat kesempurnaannya Allah. Jadi Allah itu zat yang tidak membutuhkan teman, zat yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Beda dengan kita, kita akan dikatakan sempurna kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah menikahkan anak, itu berarti kita sempurna. Itulah jadi bab tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala secara akliyah.
kita bisa memikirkan, kita bisa berargumentasi bahwa keberadaannya Allah adalah dengan dalil-dalil akli yang seperti itu. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika memahami sifat-sifat wajibnya Allah itu tidak akan keliru. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga manfaat untuk diri kita semua. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.